Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Robbi sholli sodli wa yassirli amri. Lahu uqdatan min lisani yafqahu qawli. Robbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Keutamaan cinta akhirat dan juhud dalam kehidupan dunia. An Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat adin hamahu faraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baini inahi walam ya'tihi min danaihi illama kutiba lahu wa man kanat ahoratu niyatahu jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala innahu fi qalbihi wa tajhud din wahiyya rogimat. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjadikan dunia tujuan utamanya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan menjadikan kemiskinan tidak pernah merasa cukup selalu ada di hadapannya, padahal dia tidak akan mendapatkan harta benda duniawi melebihi dari apa yang Allah tetapkan baginya. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat niat tujuan utamanya, maka Allah akan menghimpunkan urusannya, menjadikan kekayaan selalu merasa cukup ada dalam hatinya, dan harta benda duniawi datang kepadanya dalam keadaan rendah, tidak bernilai di hadapannya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4105, hadis riwayat Ahmad jilid 5 halaman 183, hadis riwayat Ad-Darimi nomor 229, hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 680, dan lain-lain dengan sanad yang sahih, dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban, Al-Busiri, dan Sahih Al-Albani. Pelajaran yang terdapat di dalam hadis: 1. Hadis yang mulia ini menunjukkan keutamaan cinta kepada akhirat dan juhud dalam kehidupan dunia, serta celaan dan ancaman besar bagi orang yang terlalu berambisi mengejar harta benda duniawi. 2. Orang yang cinta kepada akhirat akan memperoleh rezeki yang telah Allah tetapkan baginya di dunia tanpa bersusah payah. Berbeda dengan orang yang terlalu berambisi mengejar dunia, dia akan memperolehnya dengan susah payah lahir dan batin. 3. Salah seorang ulama salaf berkata, barang siapa yang mencintai dunia secara berlebihan, maka hendaknya dia mempersiapkan dirinya untuk menanggung berbagai macam musibah atau penderitaan. 4. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata,
Orang yang mencintai dunia secara berlebihan tidak akan lepas dari 3 macam penderitaan. Kekalutan pikiran yang selalu menyertainya, kepayahan yang tiada henti, dan penyesalan yang tiada berakhir. 5. Kekayaan yang hakiki adalah kekayaan dalam hati, jiwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang hakiki adalah kekayaan dalam jiwa. 6. Kebahagiaan hidup dan keberuntungan di dunia dan akhirat hanyalah bagi orang yang cinta kepada Allah dan hari akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam, kemudian mendapatkan rizki yang secukupnya, dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rizki yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. 7. Sifat yang mulia ini dimiliki dengan sempurna oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan inilah yang menjadikan mereka lebih utama dan mulia di sisi Allah Ta'ala dibandingkan generasi yang datang setelah mereka. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kalian lebih banyak berpuasa, mengerjakan sholat, dan lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah dibandingkan para sahabat Rasulullah SAW, tapi mereka lebih baik, lebih utama di sisi Allah Ta'ala daripada kalian. Ada yang bertanya, kenapa bisa demikian, wahai Abdurrahman? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, karena mereka lebih juhud dalam kehidupan dunia dan lebih cinta kepada akhirat. Tema hadis yang berkaitan dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya mencela sikap tamak kepada dunia. Bahkan Allah Azza wa Jalla sangat merendahkan kedudukan dunia dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Allah Azza wa Jalla berfirman bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan yang menipu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya ila mataul gurur. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Aglamu annamal hayatud dunya laibu wal hahwan wajinatu watafahur bainakum watakasur fil amwali wal auladi kamasali goisi ajabal kufar nabatuhu summa yahiju fatarahu musfaro summa yakunu hutoman wa fi akhirati adaba sadid wa magfiratu minallah wa ridwan
wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala serta keridhaan Allah. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Quran surat Al-Hadid, Quran surat ke-57 ayat 20. Istighfar 100 kali tiap hari. Aisyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sholat qoma hatta tafattara rijlahu qalat Aisyah, ya Rasulullah, atasna'u hada wa qad gufirolaka ma taqaddam min danbika wa ma ta'ahora faqala ya Aisyah afala akunu abdan syakur. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terbiasa sholat sehingga kakinya pecah-pecah. Kemudian aku mengatakan kepada beliau, wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal ini, padahal engkau telah diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang? Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidakkah engkau menyukai aku menjadi hamba yang bersyukur? Hadis riwayat Muslim nomor 7304. Pelajaran yang terdapat di dalam hadis: 1. Kekhususan Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah keistiqomahan yang tidak didapat oleh manusia selain beliau, baik dari orang yang terdahulu maupun orang yang belakangan. Beliaulah manusia yang paling sempurna secara mutlak dan beliau pemimpin sayyid seluruh manusia di dunia dan di akhirat. 2. Walaupun dosa-dosa beliau telah diampuni, namun beliau Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak beristighfar di setiap waktu. Para sahabat telah menghitung dalam setiap majelisnya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terlihat paling banyak beristighfar. 3. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi ini la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksaro min sab'ina marotan. Demi Allah, sungguh aku selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. 4. Beliau Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ya ayuhan nas,
Ya ayuhannas, tubu ilallah fa ini atubu fi yaumi ilahi mi'atan marotin. Wahai sekalian manusia, taubatlah, beristighfar kepada Allah, karena aku selalu bertaubat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Tema hadis yang berkaitan dengan Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakultus taghfiru rabbakum. Innahu kana ghaffaron yurasilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhad. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Quran Surat Nuh ayat 10 sampai dengan ke-12. Shadaqallahul Adim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana walikal masir. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.